Ayat-ayat Al-Quran biasanya diturunkan untuk menjawab berbagai soalan yang memerlukan ketetapan hukum, selain yang sifatnya informatif tentang kehidupan di masa lalu dan masa mendatang. Namun, meskipun banyak ayat yang menjawab tanyaan sahabat, maupun yang turun untuk memuji kualitas keimanan seseorang, Al-Quran tak pernah menyebut nama mereka. Oleh sebab itu, jika kita membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, tak akan kita temui nama-nama seperti Umar, Aisyah maupun Ali. Padahal banyak ayat turun terkait 3 sahabat tersebut. Satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran hanyalah Zaid. Namun, siapakah dia? Dan di surat apa nama beliau disebutkan? Dia adalah Zaid bin Harithah. Al-Quran mengabadikan namanya dalam surat Al-Ahzab ayat 37. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengannya, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri dari anak angkat mereka. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, ketika masih kanak-kanak, dia dibawa ibunya bepergian. Perampok menculiknya, lalu menjualnya di pasar budak. Hakim bin Hizam membelinya dan dihadiahkan ke bibinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Setelah Khadijah menikah dengan Rasul, Zaid turut hidup bersama keluarga Nabi. Nabi tak pernah menganggap Zaid sebagai budak, melainkan diasuh layaknya anak sendiri. Di kemudian hari, ayah Zaid yang bernama Abdul Uzza bin Imri Al-Qais mendapat kabar bahwa anaknya dijual sebagai budak di Mekah. Ayah Zaid segera berangkat ke Mekah dan menemui Nabi. Dia bermaksud menebusnya, akan tetapi Nabi menolak tawaran uang dari ayah Zaid. Nabi mengatakan bahwa semuanya terserah Zaid. Jika ingin pulang ke kampung halaman bersama ayahnya, Nabi mempersilahkan tanpa tebusan apapun. Namun jika ingin bersamanya, Zaid tak akan pernah diperlakukan sebagai budak. Zaid akhirnya memutuskan tinggal bersama Nabi Muhammad. Ayahnya pun tak keberatan dengan keputusan anaknya ini. Dia pulang dengan lega karena anaknya mendapat pengasuhan yang jauh lebih baik. Seiring perjalanan waktu, Zaid tumbuh menjadi pemuda soleh yang cerdas dan luas pemahamannya. Sebagai prajurit, dia dikenal sebagai pemanah ulung. Dalam setiap pertempuran yang diikutinya, Zaid selalu menjadi komandan. Pertempuran terakhir Zaid adalah pada bulan September 629. Sebanyak 3.000 pasukan yang dipimpin Zaid bergerak menuju Basrah. Tentara Bizantium yang terdiri dari 100.000 tentara asal Yunani, didukung oleh 100.000 tentara kabilah-kabilah Arab seperti Lak, Judam, Al-Qain, Bahra dan Bali, menyergap pasukan Zaid di Mu'tah. Zaid dan tentaranya menyulitkan pasukan Bizantium yang mengepung dari segala penjuru, sampai akhirnya sebuah tombak lontar menancap di tubuhnya. Zaid mengalami pendarahan hebat dan nyawanya tak tertolong. Mendengar kabar kesyahidan Zaid, Nabi Muhammad menemui keluarganya. Anak Zaid menangis di hadapan Nabi, dan Nabi Muhammad SAW juga turut menangis sampai terisak. Sa'ad bin Ubadah berkata, "Rasul, apakah ini?" Nabi menjawab, "Ini adalah duka seorang kekasih untuk yang dicintainya." Dan nama Zaid tercatat sebagai prajurit yang pertama kali syahid di negeri asing.